Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketum PSI. Kaesang ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Kaesang ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam acara ini PSI mengumumkan Kaesang Pangarep Ketum PSI. Kaesang Pangarep hadir dalam Kopdarnas PSI bersama Erina Gudono di lokasi pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak bersetelan warna hitam dan putih. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menggelar agenda Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, yang digelar Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam, di The Ballroom, Jakarta Theater. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para kader PSI sudah mulai memadati area Kopdarnas dengan tajuk deklarasi politik PSI itu. Tak hanya itu, di area ini juga terlihat terpasangnya banner lengkap dengan foto putra bungsu dari Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Dalam banner berukuran jumbo itu lengkap juga dengan tulisan sambutan untuk kedatangan Kaesang. Beberapa kalimat yang tertulis yakni, Mas Kaesang login PSI, Sugeng Rawu Mas Kaesang, dan Selamat Datang Mas Kaesang. Sementara, kondisi terkini di lokasi, para kader masih mempersiapkan diri sambil meneriakkan slogan partai. Tak hanya itu, mereka juga secara serentak menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang untuk Kaesang. Dalam yel-yel itu, mereka berharap dengan gabungnya Kaesang nanti PSI bisa meraih kemenangan. Selamat datang Kaesang, selamat datang Kaesang kita rebut kemenangan, ucap para kader PSI di lokasi. Berdasarkan informasi yang Tribun himpun, agenda hari ini adalah menjadi momen PSI untuk menyatakan sikap politiknya. Diberitakan sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Hal ini diketahui lewat penyerahan secara simbolik berupa friendship card PSI oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Dikutip dari Tribun Solo, Kaesang mengungkapkan kerap berkomunikasi dengan para kader PSI seperti Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Wamen ATR BPN serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Saya sebenarnya dengan teman-teman PSI sudah cukup lama. Sudah bertemu dengan Bro William, Bro Mongol, dengan Bro Ketum juga di podcast saya, jelasnya. Kaesang mengungkapkan, komunikasi yang telah dijalin menjadi keyakinannya untuk bergabung ke partai berlambang mawar tersebut. Saya juga sering berkomunikasi intens dengan Pak Wamen, Sis Grace juga. Alhamdulillah komunikasi selalu lancar selalu cair. Waktu itu mikir kenapa nggak diseriusin aja, terangnya. Saya jangan dikasarin itu berarti bilang tolong bisa itu tadi kalinya. Sabar. Siap Bu. Terima kasih.
disiapkan, segera ambil posisi. Setelah Kaisang Pangarep resmi menjadi kader PSI, hari ini PSI disebut-sebut kembali menyiapkan kejutan besar. Menurut Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, PSI akan membahas mengenai usulan Kaisang menjadi Ketua Umum menggantikan Giring Ganesa hari ini. Dilansir dari tribunnews.com, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep diisukan akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isyana menyebut usulan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI akan dibahas pada Senin 25 September 2023 hari ini dalam Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas. Pasalnya dalam Kopdarnas tersebut, PSI Pusat akan mengumpulkan seluruh pengurus partai se-Indonesia. Kopdarnas PSI rencananya akan digelar di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, DPD PSI Kota Depok menyebut akan ada kejutan besar lagi saat rapat Kopdarnas PSI 2023. Hal itu menyusul Kaisang Pangarep yang resmi menjadi kader PSI. Diketahui sebelumnya, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolik kartu tanda anggota atau KTA oleh Giring Ganesa. Kaisang menerima KTA PSI di kediaman Jokowi, tepatnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke PSI disebut-sebut memberikan pengaruh bagi PDIP. Terlebih jika Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut PDIP paling dirugikan atas keputusan Kaisang Pangarep tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Burhanuddin pada Minggu 24 September 2023. Menurut Burhanuddin, jika Kaisang dijadikan Ketua Umum, maka dampak elektoral yang didapatkan PSI bisa lebih signifikan. Setidaknya PSI akan mampu menembus parliamentary threshold dan mendudukkan wakilnya di Senayan. Namun apabila Kaisang hanya menjadi kader biasa, maka ia tidak yakin dampaknya akan besar. Di sisi lain, PDIP akan kecipratan dampak negatif dari melesatnya elektoral PSI lewat kehadiran Kaisang. Sebab Kaisang tidak bisa dipisahkan dari ayahnya Jokowi dan juga abangnya Gibran Rakabuming yang merupakan kader PDIP. Dengan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI seolah-olah Jokowi merestuinya. Maka dengan itu, partai keluarga Jokowi yang memiliki kepuasan publik cukup tinggi itu tidak hanya di PDIP, namun juga di PSI. Pasalnya setidaknya akan ada 3 segmen pemilih yang akan tertarik dari PDIP pindah ke PSI.
Meski baru masuk dalam dunia politik, Kaisang Pangarep kini diusulkan menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Namun apabila usulan tersebut didukung, peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro justru menyebut bahwa kaderisasi PSI akan dipertanyakan. Sebab jika Kaisang menjadi Ketua Umum, maka dalam kurun 8 tahun ini PSI ganti Ketua Umum sebanyak 3 kali. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Bawono Kumoro pada Minggu 24 September 2023 kemarin. Menurut Bawono Kumoro, Kaisang terhitung anak baru dan masih ada kader lain yang telah lebih dulu berkiprah di partai berlambang bunga mawar itu. Ia juga mengatakan PSI keliru jika berharap Kaisang bisa menularkan popularitas sang ayah dan menjadi magnet suara sehingga dianggap layak dicalonkan menjadi ketua umum. Sebab menurutnya hal itu justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Bawono juga menyoroti frekuensi pergantian ketua umum PSI yang cukup sering. Padahal PSI sendiri terbilang masih berusia muda. Pergantian itu terjadi setelah Grace Natali mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Giring Ganesa sampai saat ini. Jika usulan Kaisang menjadi ketua umum dibahas dan disetujui, PSI akan berganti pucuk menjadi pimpinan sebanyak 3 kali dalam 8 tahun usia perjalanannya. Bawono mengatakan jika PSI kembali memilih sosok baru untuk memimpin, maka mereka harus menjelaskan kepada masyarakat dan para kadernya terkait mekanisme organisasi terkait pergantian itu. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep di PSI menambah kepercayaan diri partai yang dipimpin Giring Ganesa. Kehadiran Kaisang diharapkan bisa membawa keberuntungan bagi partai berlambang mawar itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo Antonius Yoga pada Senin 25 September 2023. Yoga mengaku optimis Kaisang bisa menggenjot perolehan suara PSI pada pemilu legislatif 2024. Efek bergabungnya Kaisang ke PSI disebut bisa menambah semangat para kader untuk bekerja. Dirinya yakin bahwa dengan hadirnya Kaisang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi PSI. Kaisang juga diharapkan bisa mengantarkan PSI masuk ke parlemen. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi yakin PSI bisa lolos ke parlemen seusai Kaisang bergabung. Hal itu karena Kaisang merupakan figur yang memiliki popularitas yang cukup di kalangan anak muda. Menurutnya dengan hadirnya Kaisang, semangat kader PSI untuk mempersiapkan pemilihan legislatif berlipat. Kaisang Pangarep mendapatkan perlakuan istimewa jemput bola dari PSI saat melakukan deklarasi. Sebelumnya deklarasi Kaisang bergabung dengan PSI dilakukan bukan di kantor pusat melainkan di kediaman Presiden Joko Widodo, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Para elit PSI rela datang ke Solo demi menjemput putra bungsu Jokowi gabung ke partainya. Kondisi tersebut berbeda bila dibandingkan dengan tokoh lain yang gabung dengan PSI. Mereka harus bertandang ke kantor pusat DPP PSI saat bergabung ke partai tersebut. Perlakuan istimewa yang diberikan PSI itu dinilai dilakukan karena Kaisang merupakan putra presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Prayitno mengatakan pernyataan itu pada Senin 25 September. Menurut Prayitno, jika Kaisang bukan merupakan putra Jokowi, dirinya menilai PSI tidak akan memberikan perlakuan istimewa. Prayitno mengatakan perlakuan istimewa itu diartikan bahwa Kaisang lebih besar dari PSI. Di sisi lain, Adi berpandangan bahwa dengan bergabungnya Kaisang, PSI kini mengincar dukungan para pemilih loyal Jokowi di pemilu 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketum PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam acara ini, PSI mengumumkan Kaisang Pangarep Ketum PSI. Kaisang Pangarep hadir dalam Kopdarnas PSI bersama Erina Gudono di lokasi pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak bersetelan warna hitam dan putih. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menggelar agenda Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, yang digelar Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam, di The Ballroom, Jakarta Theater. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para kader PSI sudah mulai memadati area Kopdarnas dengan tajuk deklarasi politik PSI itu. Tak hanya itu, di area ini juga terlihat terpasangnya banner lengkap dengan foto putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep. Dalam banner berukuran jumbo itu lengkap juga dengan tulisan sambutan untuk kedatangan Kaisang. Beberapa kalimat yang tertulis yakni, Mas Kaisang login PSI, Sugeng Rawu Mas Kaisang, dan Selamat Datang Mas Kaisang. Sementara, kondisi terkini di lokasi,
para kader masih mempersiapkan diri sambil meneriakkan slogan partai. Tak hanya itu, mereka juga secara serentak menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang untuk Kaesang. Dalam yel-yel itu, mereka berharap dengan gabungnya Kaesang nanti PSI bisa meraih kemenangan. Selamat datang Kaesang, selamat datang Kaesang, kita rebut kemenangan, ucap para kader PSI di lokasi. Berdasarkan informasi yang Tribun himpun, agenda hari ini adalah menjadi momen PSI untuk menyatakan sikap politiknya. Diberitakan sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Hal ini diketahui lewat penyerahan secara simbolik berupa friendship card PSI oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Dikutip dari Tribun Solo, Kaesang mengungkapkan kerap berkomunikasi dengan para kader PSI seperti Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Wamen ATR BPN serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Saya sebenarnya dengan teman-teman PSI sudah cukup lama. Sudah bertemu dengan Bro William, Bro Mongol, dengan Bro Ketum juga di podcast saya, jelasnya. Kaesang mengungkapkan, komunikasi yang telah dijalin menjadi keyakinannya untuk bergabung ke partai berlambang mawar tersebut. Saya juga sering berkomunikasi intens dengan Pak Wamen, Sis Grace juga. Alhamdulillah komunikasi selalu lancar, selalu cair. Waktu itu mikir kenapa nggak diseriusin aja, terangnya. Anggota saya yang dikasarin itu berarti bilang tulang juta itu tadi. Siap Bu. Bapak mengambil posisi yang telah disiapkan, segera ambil posisi. Setelah Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI, hari ini PSI disebut-sebut kembali menyiapkan kejutan besar.
Menurut Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, PSI akan membahas mengenai usulan Kaisang menjadi Ketua Umum menggantikan Giring Ganesa hari ini. Dilansir dari tribunnews.com, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep diisukan akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isyana menyebut usulan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI akan dibahas pada Senin 25 September 2023 hari ini dalam Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas. Pasalnya dalam Kopdarnas tersebut, PSI Pusat akan mengumpulkan seluruh pengurus partai se-Indonesia. Kopdarnas PSI rencananya akan digelar di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, DPD PSI Kota Depok menyebut akan ada kejutan besar lagi saat rapat Kopdarnas PSI 2023. Hal itu menyusul Kaisang Pangarep yang resmi menjadi kader PSI. Diketahui sebelumnya, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolik kartu tanda anggota atau KTA oleh Giring Ganesa. Kaisang menerima KTA PSI di kediaman Jokowi, tepatnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke PSI disebut-sebut memberikan pengaruh bagi PDIP. Terlebih jika Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut PDIP paling dirugikan atas keputusan Kaisang Pangarep tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Burhanuddin pada Minggu 24 September 2023. Menurut Burhanuddin, jika Kaisang dijadikan Ketua Umum, maka dampak elektoral yang didapatkan PSI bisa lebih signifikan. Setidaknya PSI akan mampu menembus parliamentary threshold dan mendudukkan wakilnya di Senayan. Namun apabila Kaisang hanya menjadi kader biasa, maka ia tidak yakin dampaknya akan besar. Di sisi lain, PDIP akan kecipratan dampak negatif dari melesatnya elektoral PSI lewat kehadiran Kaisang. Sebab Kaisang tidak bisa dipisahkan dari ayahnya Jokowi dan juga abangnya Gibran Rakabuming yang merupakan kader PDIP. Dengan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI seolah-olah Jokowi merestuinya. Maka dengan itu, partai keluarga Jokowi yang memiliki kepuasan publik cukup tinggi itu tidak hanya di PDIP, namun juga di PSI. Pasalnya setidaknya akan ada 3 segmen pemilih yang akan tertarik dari PDIP pindah ke PSI. Meski baru masuk dalam dunia politik, Kaisang Pangarep kini diusulkan menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa.
Namun apabila usulan tersebut didukung, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro justru menyebut bahwa kaderisasi PSI akan dipertanyakan. Sebab jika Kaesang menjadi ketua umum, maka dalam kurun 8 tahun ini PSI ganti ketua umum sebanyak 3 kali. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Bawono Kumoro pada Minggu 24 September 2023 kemarin. Menurut Bawono Kumoro, Kaesang terhitung anak baru dan masih ada kader lain yang telah lebih dulu berkiprah di partai berlambang bunga mawar itu. Ia juga mengatakan PSI keliru jika berharap Kaesang bisa menularkan popularitas sang ayah dan menjadi magnet suara sehingga dianggap layak dicalonkan menjadi ketua umum. Sebab menurutnya hal itu justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Bawono juga menyoroti frekuensi pergantian ketua umum PSI yang cukup sering. Padahal PSI sendiri terbilang masih berusia muda. Pergantian itu terjadi setelah Grace Natali mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Giring Ganesa sampai saat ini. Jika usulan Kaesang menjadi ketua umum dibahas dan disetujui, PSI akan berganti pucuk menjadi pimpinan sebanyak 3 kali dalam 8 tahun usia perjalanannya. Bawono mengatakan jika PSI kembali memilih sosok baru untuk memimpin, maka mereka harus menjelaskan kepada masyarakat dan para kadernya terkait mekanisme organisasi terkait pergantian itu. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep di PSI menambah kepercayaan diri partai yang dipimpin Giring Ganesa. Kehadiran Kaesang diharapkan bisa membawa keberuntungan bagi partai berlambang mawar itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo Antonius Yoga pada Senin 25 September 2023. Yoga mengaku optimis Kaesang bisa menggenjot perolehan suara PSI pada pemilu legislatif 2024. Efek bergabungnya Kaesang ke PSI disebut bisa menambah semangat para kader untuk bekerja. Dirinya yakin bahwa dengan hadirnya Kaesang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi PSI. Kaesang juga diharapkan bisa mengantarkan PSI masuk ke parlemen. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi yakin PSI bisa lolos ke parlemen seusai Kaesang bergabung. Hal itu karena Kaesang merupakan figur yang memiliki popularitas yang cukup di kalangan anak muda. Menurutnya dengan hadirnya Kaesang, semangat kader PSI untuk mempersiapkan pemilihan legislatif berlipat. Kaesang Pangarep mendapatkan perlakuan istimewa jemput bola dari PSI saat melakukan deklarasi. Sebelumnya deklarasi Kaesang bergabung dengan PSI dilakukan bukan di kantor pusat melainkan di kediaman Presiden Joko Widodo, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Para elit PSI rela datang ke Solo demi menjemput putra bungsu Jokowi gabung ke partainya. Kondisi tersebut berbeda bila dibandingkan dengan tokoh lain yang gabung dengan PSI. Mereka harus bertandang ke kantor pusat DPP PSI saat bergabung ke partai tersebut. Perlakuan istimewa yang diberikan PSI itu dinilai dilakukan karena Kaesang merupakan putra presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Prayitno mengatakan pernyataan itu pada Senin 25 September. Menurut Prayitno, jika Kaesang bukan merupakan putra Jokowi, dirinya menilai PSI tidak akan memberikan perlakuan istimewa. Prayitno mengatakan perlakuan istimewa itu diartikan bahwa Kaesang lebih besar dari PSI. Di sisi lain, Adi berpandangan bahwa dengan bergabungnya Kaesang, PSI kini mengincar dukungan para pemilih loyal Jokowi di pemilu 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketum PSI. Kaesang ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Kaesang ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam acara ini, PSI mengumumkan Kaesang Pangarep Ketum PSI. Kaesang Pangarep hadir dalam Kopdarnas PSI bersama Erina Gudono di lokasi pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak bersetelan warna hitam dan putih. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menggelar agenda Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, yang digelar Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam, di The Ballroom, Jakarta Theater. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para kader PSI sudah mulai memadati area Kopdarnas dengan tajuk deklarasi politik PSI itu. Tak hanya itu, di area ini juga terlihat terpasangnya banner lengkap dengan foto putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep. Dalam banner berukuran jumbo itu lengkap juga dengan tulisan sambutan untuk kedatangan Kaesang. Beberapa kalimat yang tertulis yakni, Mas Kaesang login PSI, Sugeng Rawu Mas Kaesang, dan Selamat Datang Mas Kaesang. Sementara, kondisi terkini di lokasi, para kader masih mempersiapkan diri sambil meneriakkan slogan partai. Tak hanya itu, mereka juga secara serentak menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang untuk Kaesang.
Dalam yel-yel itu, mereka berharap dengan gabungnya Kaesang nanti PSI bisa meraih kemenangan. Selamat datang Kaesang, kita rebut kemenangan, ucap para kader PSI di lokasi. Berdasarkan informasi yang Tribun himpun, agenda hari ini adalah menjadi momen PSI untuk menyatakan sikap politiknya. Diberitakan sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Hal ini diketahui lewat penyerahan secara simbolik berupa friendship card PSI oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Dikutip dari Tribun Solo, Kaesang mengungkapkan kerap berkomunikasi dengan para kader PSI seperti Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Wamen ATR BPN serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Saya sebenarnya dengan teman-teman PSI sudah cukup lama. Sudah bertemu dengan Bro William, Bro Mongol, dengan Bro Ketum juga di podcast saya, jelasnya. Kaesang mengungkapkan, komunikasi yang telah dijalin menjadi keyakinannya untuk bergabung ke partai berlambang mawar tersebut. Saya juga sering berkomunikasi intens dengan Pak Wamen, Sis Grace juga. Alhamdulillah komunikasi selalu lancar, selalu cair. Waktu itu mikir kenapa nggak diseriusin aja, terangnya. Anggota saya jangan dikasarin itu berarti bilang tulang. Susah itu tadi. Sabar. Siap Bu. Mengambil posisi yang telah disiapkan, segera ambil posisi. Setelah Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI, hari ini PSI disebut-sebut kembali menyiapkan kejutan besar. Menurut Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, PSI akan membahas mengenai usulan Kaesang menjadi ketua umum menggantikan Giring Ganesa hari ini.
Dilansir dari tribunnews.com, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, diisukan akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isyana menyebut usulan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI akan dibahas pada Senin 25 September 2023 hari ini dalam Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas. Pasalnya dalam Kopdarnas tersebut, PSI Pusat akan mengumpulkan seluruh pengurus partai se-Indonesia. Kopdarnas PSI rencananya akan digelar di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, DPD PSI Kota Depok menyebut akan ada kejutan besar lagi saat rapat Kopdarnas PSI 2023. Hal itu menyusul Kaisang Pangarep yang resmi menjadi kader PSI. Diketahui sebelumnya, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolik kartu tanda anggota atau KTA oleh Giring Ganesa. Kaisang menerima KTA PSI di kediaman Jokowi, tepatnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke PSI disebut-sebut memberikan pengaruh bagi PDIP. Terlebih jika Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut PDIP paling dirugikan atas keputusan Kaisang Pangarep tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Burhanuddin pada Minggu 24 September 2023. Menurut Burhanuddin, jika Kaisang dijadikan Ketua Umum, maka dampak elektoral yang didapatkan PSI bisa lebih signifikan. Setidaknya PSI akan mampu menembus parliamentary threshold dan mendudukkan wakilnya di Senayan. Namun apabila Kaisang hanya menjadi kader biasa, maka ia tidak yakin dampaknya akan besar. Di sisi lain, PDIP akan kecipratan dampak negatif dari melesatnya elektoral PSI lewat kehadiran Kaisang. Sebab Kaisang tidak bisa dipisahkan dari ayahnya Jokowi dan juga abangnya Gibran Rakabuming yang merupakan kader PDIP. Dengan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI seolah-olah Jokowi merestuinya. Maka dengan itu, partai keluarga Jokowi yang memiliki kepuasan publik cukup tinggi itu tidak hanya di PDIP, namun juga di PSI. Pasalnya setidaknya akan ada 3 segmen pemilih yang akan tertarik dari PDIP pindah ke PSI. Meski baru masuk dalam dunia politik, Kaisang Pangarep kini diusulkan menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Namun apabila usulan tersebut didukung, peneliti indikator politik Indonesia Pawono Kumoro justru menyebut bahwa kaderisasi PSI akan dipertanyakan.
Sebab jika Kaisang menjadi ketua umum, maka dalam kurun 8 tahun ini PSI ganti ketua umum sebanyak 3 kali. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Bawono Kumoro pada Minggu 24 September 2023 kemarin. Menurut Bawono Kumoro, Kaisang terhitung anak baru dan masih ada kader lain yang telah lebih dulu berkiprah di partai berlambang bunga mawar itu. Ia juga mengatakan PSI keliru jika berharap Kaisang bisa menularkan popularitas sang ayah dan menjadi magnet suara sehingga dianggap layak dicalonkan menjadi ketua umum. Sebab menurutnya hal itu justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Bawono juga menyoroti frekuensi pergantian ketua umum PSI yang cukup sering. Padahal PSI sendiri terbilang masih berusia muda. Pergantian itu terjadi setelah Grace Natali mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Giring Ganesa sampai saat ini. Jika usulan Kaisang menjadi ketua umum dibahas dan disetujui, PSI akan berganti pucuk menjadi pimpinan sebanyak 3 kali dalam 8 tahun usia perjalanannya. Bawono mengatakan jika PSI kembali memilih sosok baru untuk memimpin, maka mereka harus menjelaskan kepada masyarakat dan para kadernya terkait mekanisme organisasi terkait pergantian itu. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep di PSI menambah kepercayaan diri partai yang dipimpin Giring Ganesa. Kehadiran Kaisang diharapkan bisa membawa keberuntungan bagi partai berlambang mawar itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo Antonius Yoga pada Senin 25 September 2023. Yoga mengaku optimis Kaisang bisa menggenjot perolehan suara PSI pada pemilu legislatif 2024. Efek bergabungnya Kaisang ke PSI disebut bisa menambah semangat para kader untuk bekerja. Dirinya yakin bahwa dengan hadirnya Kaisang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi PSI. Kaisang juga diharapkan bisa mengantarkan PSI masuk ke parlemen. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi yakin PSI bisa lolos ke parlemen seusai Kaisang bergabung. Hal itu karena Kaisang merupakan figur yang memiliki popularitas yang cukup di kalangan anak muda. Menurutnya dengan hadirnya Kaisang, semangat kader PSI untuk mempersiapkan pemilihan legislatif berlipat. Kaisang Pangarep mendapatkan perlakuan istimewa jemput bola dari PSI saat melakukan deklarasi. Sebelumnya deklarasi Kaisang bergabung dengan PSI dilakukan bukan di kantor pusat melainkan di kediaman Presiden Joko Widodo, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Para elit PSI rela datang ke Solo demi menjemput putra bungsu Jokowi gabung ke partainya. Kondisi tersebut berbeda bila dibandingkan dengan tokoh lain yang gabung dengan PSI. Mereka harus bertandang ke kantor pusat DPP PSI saat bergabung ke partai tersebut. Perlakuan istimewa yang diberikan PSI itu dinilai dilakukan karena Kaisang merupakan putra presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Prayitno mengatakan pernyataan itu pada Senin 25 September. Menurut Prayitno, jika Kaisang bukan merupakan putra Jokowi, dirinya menilai PSI tidak akan memberikan perlakuan istimewa. Prayitno mengatakan perlakuan istimewa itu diartikan bahwa Kaisang lebih besar dari PSI. Di sisi lain, Adi berpandangan bahwa dengan bergabungnya Kaisang, PSI kini mengincar dukungan para pemilih loyal Jokowi di pemilu 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketum PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam acara ini, PSI mengumumkan Kaisang Pangarep Ketum PSI. Kaisang Pangarep hadir dalam Kopdarnas PSI bersama Erina Gudono di lokasi pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak bersetelan warna hitam dan putih. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menggelar agenda Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, yang digelar Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam, di The Ballroom, Jakarta Theater. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para kader PSI sudah mulai memadati area Kopdarnas dengan tajuk deklarasi politik PSI itu. Tak hanya itu, di area ini juga terlihat terpasangnya banner lengkap dengan foto putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep. Dalam banner berukuran jumbo itu lengkap juga dengan tulisan sambutan untuk kedatangan Kaisang. Beberapa kalimat yang tertulis yakni, Mas Kaisang login PSI, Sugeng Rawu Mas Kaisang, dan Selamat Datang Mas Kaisang. Sementara, kondisi terkini di lokasi, para kader masih mempersiapkan diri sambil meneriakkan slogan partai. Tak hanya itu, mereka juga secara serentak menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang untuk Kaisang. Dalam yel-yel itu, mereka berharap dengan gabungnya Kaisang nanti PSI bisa meraih kemenangan. Selamat datang Kaisang. Selamat datang Kaisang, kita rebut kemenangan.
ucap para kader PSI di lokasi. Berdasarkan informasi yang Tribun himpun, agenda hari ini adalah menjadi momen PSI untuk menyatakan sikap politiknya. Diberitakan sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Hal ini diketahui lewat penyerahan secara simbolik berupa friendship card PSI oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Dikutip dari Tribun Solo, Kaesang mengungkapkan kerap berkomunikasi dengan para kader PSI seperti Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Wamen ATR BPN serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Saya sebenarnya dengan teman-teman PSI sudah cukup lama. Sudah bertemu dengan Bro William, Bro Mongol, dengan Bro Ketum juga di podcast saya, jelasnya. Kaesang mengungkapkan, komunikasi yang telah dijalin menjadi keyakinannya untuk bergabung ke partai berlambang mawar tersebut. Saya juga sering berkomunikasi intens dengan Pak Wamen, Sis Grace juga. Alhamdulillah komunikasi selalu lancar, selalu cair. Waktu itu mikir kenapa nggak diseriusin aja, terangnya. Anggota saya jangan dikasarin itu berarti bilang tolong susah itu tadi. Siap Bu. Mengambil posisi yang telah disiapkan, segera ambil posisi. Setelah Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI, hari ini PSI disebut-sebut kembali menyiapkan kejutan besar. Menurut Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, PSI akan membahas mengenai usulan Kaesang menjadi Ketua Umum menggantikan Giring Ganesa hari ini.
Dilansir dari tribunnews.com, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, diisukan akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isyana menyebut usulan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI akan dibahas pada Senin 25 September 2023 hari ini dalam Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas. Pasalnya dalam Kopdarnas tersebut, PSI Pusat akan mengumpulkan seluruh pengurus partai se-Indonesia. Kopdarnas PSI rencananya akan digelar di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, DPD PSI Kota Depok menyebut akan ada kejutan besar lagi saat rapat Kopdarnas PSI 2023. Hal itu menyusul Kaisang Pangarep yang resmi menjadi kader PSI. Diketahui sebelumnya, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolik kartu tanda anggota atau KTA oleh Giring Ganesa. Kaisang menerima KTA PSI di kediaman Jokowi, tepatnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke PSI disebut-sebut memberikan pengaruh bagi PDIP. Terlebih jika Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut PDIP paling dirugikan atas keputusan Kaisang Pangarep tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Burhanuddin pada Minggu 24 September 2023. Menurut Burhanuddin, jika Kaisang dijadikan Ketua Umum, maka dampak elektoral yang didapatkan PSI bisa lebih signifikan. Setidaknya PSI akan mampu menembus parliamentary threshold dan mendudukkan wakilnya di Senayan. Namun apabila Kaisang hanya menjadi kader biasa, maka ia tidak yakin dampaknya akan besar. Di sisi lain, PDIP akan kecipratan dampak negatif dari melesatnya elektoral PSI lewat kehadiran Kaisang. Sebab Kaisang tidak bisa dipisahkan dari ayahnya Jokowi dan juga abangnya Gibran Rakabuming yang merupakan kader PDIP. Dengan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI seolah-olah Jokowi merestuinya. Maka dengan itu, partai keluarga Jokowi yang memiliki kepuasan publik cukup tinggi itu tidak hanya di PDIP, namun juga di PSI. Pasalnya setidaknya akan ada 3 segmen pemilih yang akan tertarik dari PDIP pindah ke PSI. Meski baru masuk dalam dunia politik, Kaisang Pangarep kini diusulkan menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Namun apabila usulan tersebut didukung, peneliti indikator politik Indonesia Pawono Kumoro justru menyebut bahwa kaderisasi PSI akan dipertanyakan.
Sebab jika Kaisang menjadi ketua umum, maka dalam kurun 8 tahun ini PSI ganti ketua umum sebanyak 3 kali. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Bawono Kumoro pada Minggu 24 September 2023 kemarin. Menurut Bawono Kumoro, Kaisang terhitung anak baru dan masih ada kader lain yang telah lebih dulu berkiprah di partai berlambang bunga mawar itu. Ia juga mengatakan PSI keliru jika berharap Kaisang bisa menularkan popularitas sang ayah dan menjadi magnet suara sehingga dianggap layak dicalonkan menjadi ketua umum. Sebab menurutnya hal itu justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Bawono juga menyoroti frekuensi pergantian ketua umum PSI yang cukup sering. Padahal PSI sendiri terbilang masih berusia muda. Pergantian itu terjadi setelah Grace Natali mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Giring Ganesa sampai saat ini. Jika usulan Kaisang menjadi ketua umum dibahas dan disetujui, PSI akan berganti pucuk menjadi pimpinan sebanyak 3 kali dalam 8 tahun usia perjalanannya. Bawono mengatakan jika PSI kembali memilih sosok baru untuk memimpin, maka mereka harus menjelaskan kepada masyarakat dan para kadernya terkait mekanisme organisasi terkait pergantian itu. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep di PSI menambah kepercayaan diri partai yang dipimpin Giring Ganesa. Kehadiran Kaisang diharapkan bisa membawa keberuntungan bagi partai berlambang mawar itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo, Antonius Yoga, pada Senin 25 September 2023. Yoga mengaku optimis Kaisang bisa menggenjot perolehan suara PSI pada pemilu legislatif 2024. Efek bergabungnya Kaisang ke PSI disebut bisa menambah semangat para kader untuk bekerja. Dirinya yakin bahwa dengan hadirnya Kaisang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi PSI. Kaisang juga diharapkan bisa mengantarkan PSI masuk ke parlemen. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi yakin PSI bisa lolos ke parlemen seusai Kaisang bergabung. Hal itu karena Kaisang merupakan figur yang memiliki popularitas yang cukup di kalangan anak muda. Menurutnya dengan hadirnya Kaisang, semangat kader PSI untuk mempersiapkan pemilihan legislatif berlipat. Kaisang Pangarep mendapatkan perlakuan istimewa jemput bola dari PSI saat melakukan deklarasi. Sebelumnya deklarasi Kaisang bergabung dengan PSI dilakukan bukan di kantor pusat melainkan di kediaman Presiden Joko Widodo, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Para elit PSI rela datang ke Solo demi menjemput putra bungsu Jokowi gabung ke partainya. Kondisi tersebut berbeda bila dibandingkan dengan tokoh lain yang gabung dengan PSI. Mereka harus bertandang ke kantor pusat DPP PSI saat bergabung ke partai tersebut. Perlakuan istimewa yang diberikan PSI itu dinilai dilakukan karena Kaisang merupakan putra presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Prayitno mengatakan pernyataan itu pada Senin 25 September. Menurut Prayitno, jika Kaisang bukan merupakan putra Jokowi, dirinya menilai PSI tidak akan memberikan perlakuan istimewa. Prayitno mengatakan perlakuan istimewa itu diartikan bahwa Kaisang lebih besar dari PSI. Di sisi lain, Adi berpandangan bahwa dengan bergabungnya Kaisang, PSI kini mengincar dukungan para pemilih loyal Jokowi di pemilu 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketum PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam acara ini, PSI mengumumkan Kaisang Pangarep Ketum PSI. Kaisang Pangarep hadir dalam Kopdarnas PSI bersama Erina Gudono di lokasi pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak bersetelan warna hitam dan putih. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menggelar agenda Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, yang digelar Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam, di The Ballroom, Jakarta Theater. Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para kader PSI sudah mulai memadati area Kopdarnas dengan tajuk deklarasi politik PSI itu. Tak hanya itu, di area ini juga terlihat terpasangnya banner lengkap dengan foto putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep. Dalam banner berukuran jumbo itu lengkap juga dengan tulisan sambutan untuk kedatangan Kaisang. Beberapa kalimat yang tertulis yakni, Mas Kaisang login PSI, Sugeng Rawu Mas Kaisang, dan Selamat Datang Mas Kaisang. Sementara, kondisi terkini di lokasi, para kader masih mempersiapkan diri sambil meneriakkan slogan partai. Tak hanya itu, mereka juga secara serentak menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang untuk Kaisang. Dalam yel-yel itu, mereka berharap dengan gabungnya Kaisang nanti PSI bisa meraih kemenangan. Selamat datang Kaisang. Selamat datang Kaisang, kita rebut kemenangan.
ucap para kader PSI di lokasi. Berdasarkan informasi yang Tribun himpun, agenda hari ini adalah menjadi momen PSI untuk menyatakan sikap politiknya. Diberitakan sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Hal ini diketahui lewat penyerahan secara simbolik berupa friendship card PSI oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Dikutip dari Tribun Solo, Kaesang mengungkapkan kerap berkomunikasi dengan para kader PSI seperti Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Wamen ATR BPN serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Saya sebenarnya dengan teman-teman PSI sudah cukup lama. Sudah bertemu dengan Bro William, Bro Mongol, dengan Bro Ketum juga di podcast saya, jelasnya. Kaesang mengungkapkan, komunikasi yang telah dijalin menjadi keyakinannya untuk bergabung ke partai berlambang mawar tersebut. Saya juga sering berkomunikasi intens dengan Pak Wamen, Sis Grace juga. Alhamdulillah komunikasi selalu lancar, selalu cair. Waktu itu mikir kenapa nggak diseriusin aja, terangnya. Saya jangan dikasarin itu berarti bilang tolong susah itu tadi. Sabar. Siap Bu. Mengambil posisi yang telah disiapkan, segera ambil posisi. Setelah Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI, hari ini PSI disebut-sebut kembali menyiapkan kejutan besar. Menurut Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, PSI akan membahas mengenai usulan Kaesang menjadi Ketua Umum menggantikan Giring Ganesa hari ini. Dilansir dari tribunnews.com, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep diisukan akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
Isyana menyebut usulan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI akan dibahas pada Senin 25 September 2023 hari ini dalam Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas. Pasalnya dalam Kopdarnas tersebut, PSI Pusat akan mengumpulkan seluruh pengurus partai se-Indonesia. Kopdarnas PSI rencananya akan digelar di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, DPD PSI Kota Depok menyebut akan ada kejutan besar lagi saat rapat Kopdarnas PSI 2023. Hal itu menyusul Kaisang Pangarep yang resmi menjadi kader PSI. Diketahui sebelumnya, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolik kartu tanda anggota atau KTA oleh Giring Ganesa. Kaisang menerima KTA PSI di kediaman Jokowi, tepatnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke PSI disebut-sebut memberikan pengaruh bagi PDIP. Terlebih jika Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut PDIP paling dirugikan atas keputusan Kaisang Pangarep tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Burhanuddin pada Minggu 24 September 2023. Menurut Burhanuddin, jika Kaisang dijadikan Ketua Umum, maka dampak elektoral yang didapatkan PSI bisa lebih signifikan. Setidaknya PSI akan mampu menembus parliamentary threshold dan mendudukkan wakilnya di Senayan. Namun apabila Kaisang hanya menjadi kader biasa, maka ia tidak yakin dampaknya akan besar. Di sisi lain, PDIP akan kecipratan dampak negatif dari melesatnya elektoral PSI lewat kehadiran Kaisang. Sebab Kaisang tidak bisa dipisahkan dari ayahnya Jokowi dan juga abangnya Gibran Rakabuming yang merupakan kader PDIP. Dengan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI seolah-olah Jokowi merestuinya. Maka dengan itu, partai keluarga Jokowi yang memiliki kepuasan publik cukup tinggi itu tidak hanya di PDIP, namun juga di PSI. Pasalnya setidaknya akan ada 3 segmen pemilih yang akan tertarik dari PDIP pindah ke PSI. Meski baru masuk dalam dunia politik, Kaisang Pangarep kini diusulkan menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Namun apabila usulan tersebut didukung, peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro justru menyebut bahwa kaderisasi PSI akan dipertanyakan. Sebab jika Kaisang menjadi Ketua Umum, maka dalam kurun 8 tahun ini PSI ganti Ketua Umum sebanyak 3 kali. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Bawono Kumoro pada Minggu 24 September 2023 kemarin.
Menurut Bawono Kumoro, Kaisang terhitung anak baru dan masih ada kader lain yang telah lebih dulu berkiprah di partai berlambang bunga mawar itu. Ia juga mengatakan PSI keliru jika berharap Kaisang bisa menularkan popularitas sang ayah dan menjadi magnet suara sehingga dianggap layak dicalonkan menjadi ketua umum. Sebab menurutnya hal itu justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Bawono juga menyoroti frekuensi pergantian ketua umum PSI yang cukup sering. Padahal PSI sendiri terbilang masih berusia muda. Pergantian itu terjadi setelah Grace Natali mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Giring Ganesa sampai saat ini. Jika usulan Kaisang menjadi ketua umum dibahas dan disetujui, PSI akan berganti pucuk menjadi pimpinan sebanyak 3 kali dalam 8 tahun usia perjalanannya. Bawono mengatakan jika PSI kembali memilih sosok baru untuk memimpin, maka mereka harus menjelaskan kepada masyarakat dan para kadernya terkait mekanisme organisasi terkait pergantian itu. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep di PSI menambah kepercayaan diri partai yang dipimpin Giring Ganesa. Kehadiran Kaisang diharapkan bisa membawa keberuntungan bagi partai berlambang mawar itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo Antonius Yoga pada Senin 25 September 2023. Yoga mengaku optimis Kaisang bisa menggenjot perolehan suara PSI pada pemilu legislatif 2024. Efek bergabungnya Kaisang ke PSI disebut bisa menambah semangat para kader untuk bekerja. Dirinya yakin bahwa dengan hadirnya Kaisang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi PSI. Kaisang juga diharapkan bisa mengantarkan PSI masuk ke parlemen. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi yakin PSI bisa lolos ke parlemen seusai Kaisang bergabung. Hal itu karena Kaisang merupakan figur yang memiliki popularitas yang cukup di kalangan anak muda. Menurutnya dengan hadirnya Kaisang, semangat kader PSI untuk mempersiapkan pemilihan legislatif berlipat. Kaisang Pangarep mendapatkan perlakuan istimewa jemput bola dari PSI saat melakukan deklarasi. Sebelumnya deklarasi Kaisang bergabung dengan PSI dilakukan bukan di kantor pusat melainkan di kediaman Presiden Joko Widodo, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Para elit PSI rela datang ke Solo demi menjemput putra bungsu Jokowi gabung ke partainya. Kondisi tersebut berbeda bila dibandingkan dengan tokoh lain yang gabung dengan PSI. Mereka harus bertandang ke kantor pusat DPP PSI saat bergabung ke partai tersebut. Perlakuan istimewa yang diberikan PSI itu dinilai dilakukan karena Kaisang merupakan putra presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Prayitno mengatakan pernyataan itu pada Senin 25 September. Menurut Prayitno, jika Kaisang bukan merupakan putra Jokowi, dirinya menilai PSI tidak akan memberikan perlakuan istimewa. Prayitno mengatakan perlakuan istimewa itu diartikan bahwa Kaisang lebih besar dari PSI. Di sisi lain, Adi berpandangan bahwa dengan bergabungnya Kaisang, PSI kini mengincar dukungan para pemilih loyal Jokowi di pemilu 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketum PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam acara ini, PSI mengumumkan Kaisang Pangarep Ketum PSI. Kaisang Pangarep hadir dalam Kopdarnas PSI bersama Erina Gudono di lokasi pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak bersetelan warna hitam dan putih. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menggelar agenda Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, yang digelar Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam, di The Ballroom, Jakarta Theater. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para kader PSI sudah mulai memadati area Kopdarnas dengan tajuk deklarasi politik PSI itu. Tak hanya itu, di area ini juga terlihat terpasangnya banner lengkap dengan foto putra bungsu dari Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep. Dalam banner berukuran jumbo itu lengkap juga dengan tulisan sambutan untuk kedatangan Kaisang. Beberapa kalimat yang tertulis yakni, Mas Kaisang login PSI, Sugeng Rawu Mas Kaisang, dan Selamat Datang Mas Kaisang. Sementara, kondisi terkini di lokasi, para kader masih mempersiapkan diri sambil meneriakkan slogan partai. Tak hanya itu, mereka juga secara serentak menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang untuk Kaisang. Dalam yel-yel itu, mereka berharap dengan gabungnya Kaisang nanti PSI bisa meraih kemenangan. Selamat datang Kaisang. Selamat datang Kaisang, kita rebut kemenangan, ucap para kader PSI di lokasi. Berdasarkan informasi yang Tribun himpun, agenda hari ini adalah menjadi momen PSI untuk menyatakan sikap politiknya. Diberitakan sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia,
PSI, per Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Hal ini diketahui lewat penyerahan secara simbolik berupa friendship card PSI oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Dikutip dari Tribun Solo, Kaesang mengungkapkan kerap berkomunikasi dengan para kader PSI seperti Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Wamen ATR BPN serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Saya sebenarnya dengan teman-teman PSI sudah cukup lama. Sudah bertemu dengan Bro William, Bro Mongol, dengan Bro Ketum juga di podcast saya, jelasnya. Kaesang mengungkapkan, komunikasi yang telah dijalin menjadi keyakinannya untuk bergabung ke partai berlambang mawar tersebut. Saya juga sering berkomunikasi intens dengan Pak Wamen, Sis Grace juga. Alhamdulillah komunikasi selalu lancar, selalu cair. Waktu itu mikir kenapa nggak diseriusin aja, terangnya. Saya jangan dikasarin itu berarti bilang tulang susah itu tadi. Siap Bu. Mengambil posisi yang telah disiapkan, segera ambil posisi. Setelah Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI, hari ini PSI disebut-sebut kembali menyiapkan kejutan besar. Menurut Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, PSI akan membahas mengenai usulan Kaesang menjadi Ketua Umum menggantikan Giring Ganesa hari ini. Dilansir dari tribunnews.com, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep diisukan akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isyana menyebut usulan Kaesang menjadi Ketua Umum PSI akan dibahas pada Senin 25 September 2023 hari ini dalam Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas.
Pasalnya dalam Kopdarnas tersebut, PSI Pusat akan mengumpulkan seluruh pengurus partai se-Indonesia. Kopdarnas PSI rencananya akan digelar di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, DPD PSI Kota Depok menyebut akan ada kejutan besar lagi saat rapat Kopdarnas PSI 2023. Hal itu menyusul Kaisang Pangarep yang resmi menjadi kader PSI. Diketahui sebelumnya, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI ditandai dengan penyerahan secara simbolik kartu tanda anggota atau KTA oleh Giring Ganesa. Kaisang menerima KTA PSI di kediaman Jokowi, tepatnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke PSI disebut-sebut memberikan pengaruh bagi PDIP. Terlebih jika Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut PDIP paling dirugikan atas keputusan Kaisang Pangarep tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Burhanuddin pada Minggu 24 September 2023. Menurut Burhanuddin, jika Kaisang dijadikan Ketua Umum, maka dampak elektoral yang didapatkan PSI bisa lebih signifikan. Setidaknya PSI akan mampu menembus parliamentary threshold dan mendudukkan wakilnya di Senayan. Namun apabila Kaisang hanya menjadi kader biasa, maka ia tidak yakin dampaknya akan besar. Di sisi lain, PDIP akan kecipratan dampak negatif dari melesatnya elektoral PSI lewat kehadiran Kaisang. Sebab Kaisang tidak bisa dipisahkan dari ayahnya Jokowi dan juga abangnya Gibran Rakabuming yang merupakan kader PDIP. Dengan Kaisang menjadi Ketua Umum PSI seolah-olah Jokowi merestuinya. Maka dengan itu, partai keluarga Jokowi yang memiliki kepuasan publik cukup tinggi itu tidak hanya di PDIP, namun juga di PSI. Pasalnya setidaknya akan ada 3 segmen pemilih yang akan tertarik dari PDIP pindah ke PSI. Meski baru masuk dalam dunia politik, Kaisang Pangarep kini diusulkan menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Namun apabila usulan tersebut didukung, peneliti indikator politik Indonesia Pawono Kumoro justru menyebut bahwa kaderisasi PSI akan dipertanyakan. Sebab jika Kaisang menjadi Ketua Umum, maka dalam kurun 8 tahun ini PSI ganti Ketua Umum sebanyak 3 kali. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Pawono Kumoro pada Minggu 24 September 2023 kemarin.
Menurut Bawono Kumoro, Kaisang terhitung anak baru dan masih ada kader lain yang telah lebih dulu berkiprah di partai berlambang bunga mawar itu. Ia juga mengatakan PSI keliru jika berharap Kaisang bisa menularkan popularitas sang ayah dan menjadi magnet suara sehingga dianggap layak dicalonkan menjadi ketua umum. Sebab menurutnya hal itu justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Bawono juga menyoroti frekuensi pergantian ketua umum PSI yang cukup sering. Padahal PSI sendiri terbilang masih berusia muda. Pergantian itu terjadi setelah Grace Natali mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Giring Ganesa sampai saat ini. Jika usulan Kaisang menjadi ketua umum dibahas dan disetujui, PSI akan berganti pucuk menjadi pimpinan sebanyak 3 kali dalam 8 tahun usia perjalanannya. Bawono mengatakan jika PSI kembali memilih sosok baru untuk memimpin, maka mereka harus menjelaskan kepada masyarakat dan para kadernya terkait mekanisme organisasi terkait pergantian itu. Bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep di PSI menambah kepercayaan diri partai yang dipimpin Giring Ganesa. Kehadiran Kaisang diharapkan bisa membawa keberuntungan bagi partai berlambang mawar itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo Antonius Yoga pada Senin 25 September 2023. Yoga mengaku optimis Kaisang bisa menggenjot perolehan suara PSI pada pemilu legislatif 2024. Efek bergabungnya Kaisang ke PSI disebut bisa menambah semangat para kader untuk bekerja. Dirinya yakin bahwa dengan hadirnya Kaisang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi PSI. Kaisang juga diharapkan bisa mengantarkan PSI masuk ke parlemen. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi yakin PSI bisa lolos ke parlemen seusai Kaisang bergabung. Hal itu karena Kaisang merupakan figur yang memiliki popularitas yang cukup di kalangan anak muda. Menurutnya dengan hadirnya Kaisang, semangat kader PSI untuk mempersiapkan pemilihan legislatif berlipat. Kaisang Pangarep mendapatkan perlakuan istimewa jemput bola dari PSI saat melakukan deklarasi. Sebelumnya deklarasi Kaisang bergabung dengan PSI dilakukan bukan di kantor pusat melainkan di kediaman Presiden Joko Widodo, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Para elit PSI rela datang ke Solo demi menjemput putra bungsu Jokowi gabung ke partainya. Kondisi tersebut berbeda bila dibandingkan dengan tokoh lain yang gabung dengan PSI. Mereka harus bertandang ke kantor pusat DPP PSI saat bergabung ke partai tersebut. Perlakuan istimewa yang diberikan PSI itu dinilai dilakukan karena Kaisang merupakan putra presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Prayitno mengatakan pernyataan itu pada Senin 25 September. Menurut Prayitno, jika Kaisang bukan merupakan putra Jokowi, dirinya menilai PSI tidak akan memberikan perlakuan istimewa. Prayitno mengatakan perlakuan istimewa itu diartikan bahwa Kaisang lebih besar dari PSI. Di sisi lain, Adi berpandangan bahwa dengan bergabungnya Kaisang, PSI kini mengincar dukungan para pemilih loyal Jokowi di pemilu 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketum PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Kaisang ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Dalam acara ini, PSI mengumumkan Kaisang Pangarep Ketum PSI. Kaisang Pangarep hadir dalam Kopdarnas PSI bersama Erina Gudono di lokasi pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak bersetelan warna hitam dan putih. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menggelar agenda Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, yang digelar Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam, di The Ballroom, Jakarta Theater. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, para kader PSI sudah mulai memadati area Kopdarnas dengan tajuk deklarasi politik PSI itu. Tak hanya itu, di area ini juga terlihat terpasangnya banner lengkap dengan foto putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaisang Pangarep. Dalam banner berukuran jumbo itu lengkap juga dengan tulisan sambutan untuk kedatangan Kaisang. Beberapa kalimat yang tertulis yakni, Mas Kaisang login PSI, Sugeng Rawu Mas Kaisang, dan Selamat Datang Mas Kaisang. Sementara, kondisi terkini di lokasi, para kader masih mempersiapkan diri sambil meneriakkan slogan partai. Tak hanya itu, mereka juga secara serentak menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang untuk Kaisang. Dalam yel-yel itu, mereka berharap dengan gabungnya Kaisang nanti PSI bisa meraih kemenangan. Selamat datang Kaisang. Selamat datang Kaisang, kita rebut kemenangan, ucap para kader PSI di lokasi. Berdasarkan informasi yang Tribun himpun, agenda hari ini adalah menjadi momen PSI untuk menyatakan sikap politiknya. Diberitakan sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo,
Jokowi, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, per Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Hal ini diketahui lewat penyerahan secara simbolik berupa friendship card PSI oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesa di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Dikutip dari Tribun Solo, Kaesang mengungkapkan kerap berkomunikasi dengan para kader PSI seperti Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Wamen ATR BPN serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Saya sebenarnya dengan teman-teman PSI sudah cukup lama. Sudah bertemu dengan Bro William, Bro Mongol, dengan Bro Ketum juga di podcast saya, jelasnya. Kaesang mengungkapkan, komunikasi yang telah dijalin menjadi keyakinannya untuk bergabung ke partai berlambang mawar tersebut. Saya juga sering berkomunikasi intens dengan Pak Wamen, Sis Grace juga. Alhamdulillah komunikasi selalu lancar, selalu cair. Waktu itu mikir kenapa nggak diseriusin aja, terangnya. Anggota saya jangan dikasarin itu berarti bilang tolong susah itu tadi. Siap Bu.